Guys, kalian tahu gak sih bahwa flora dan fauna di dunia ini tuh tersebar di berbagai wilayah? Nah, wilayahnya ada apa aja sih? Yuk kita coba bahas. Guys, jadi coba kita bahas mulai dari eh, fauna. Fauna ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama ada Nearctic, Neotropik, Palearctic, Oriental, Ethiopians, dan Australis. Kalian bisa lihat petanya di sini nih guys. Oke, jadi Nearctic ini pada umumnya dia wilayah negara tuh Amerika Utara. Terus Neotropik di Amerika Tengah dan Selatan. Terus Palearctic ada di Eropa, sebagian besar di Eropa. Oriental ada di Asia Selatan dan Tenggara. Ethiopians ada di Afrika. Kalau Australis tuh biasa ada di Australia wilayahnya. Jadi masing-masing mereka memiliki fauna-fauna khusus, seperti kayak Nearctic ada beruang hitam, Neotropik ada jaguar, Palearctic ada serigala abu-abu, Oriental macan tutul, Ethiopians ada gajah Afrika, terus Australis ada kanguru merah guys. Nah jadi sekarang coba kita lanjut ke flora. Kalau di flora dibagi menjadi 7 bagian, atau kita bisa ngomong 7 bioma. Ada apa aja sih? Pertama ada bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan hujan gugur, terus hutan hujan tropis, sabana, padang gurun, dan bioma stepa. Masing-masing ini juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda nih guys. Dari tundra dia tuh ciri khasnya tuh dia berumput-rumput dan mungkin banyak saljunya karena dia adalah bioma terdingin. Terus di taiga pun ada ciri khas khususnya, dia berpohon-pohon banyak terus dan bersalju. Terus hutan hujan gugur juga nih guys, dia warnanya biasa cenderung ke coklat-coklatan, kuning-kuningan, dan ketika musim gugur tuh daunnya bakal berjatuh-jatuhan nih pohon-pohonnya di sana. Terus ada hutan hujan tropis, pohonnya tuh tinggi-tinggi, lebat-lebat. Terus ada sabana, itu pohonnya jarang, biasa ada 1-2 pohon, terus kelilingnya dikelilingi oleh rumput-rumput. Terus next ada padang gurun, ya seperti kita lihat di foto tadi, dia kayak berpasir-pasir gitu dan pohonnya sangat amat jarang. Terus terakhir ada stepa, dimana kebanyakan adalah cuma rumput-rumput dan semak-semak guys. Oke, mungkin sebagian dari kalian bingung gitu, persebaran wilayah-wilayah ini bisa terjadi karena apa sih faktor-faktornya. Oke, saya akan jelasin faktor utama-utamanya guys. Pertama ada faktor iklim, karena nggak semua flora dan fauna bisa tumbuh di iklim yang sama. Mereka bisa, mungkin ada requirements berbeda-beda gitu guys. Terus ada dari kualitas tanahnya itu kan otomatis buat flora-flora gitu, mereka perlu tanah yang berbeda-beda jenisnya dan kandungannya berbeda. Terus next ada curah hujan. Curah hujan mungkin mirip-mirip dengan cuaca ya guys. Sekarang kan ada flora-flora yang membutuhkan curah hujan yang tinggi, ada juga yang membutuhkan curah hujan yang rendah dan lain sebagainya. Terus ada juga kelembapan yang menjadi salah satu faktor dari persebaran ini guys. Dan kita juga tahu vegetasi ya guys. Vegetasi dari fauna-fauna itu kan mereka butuh wilayah adaptasi yang berbeda-beda, makanya bisa tersebar seperti itu guys. Terus dari tadi kenapa sih kita bahas hal-hal ini? Jadi apa sih manfaat mereka sih? Nah, seperti yang kita tahu flora dan fauna itu tuh mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini guys. Jadi manfaatnya banyak sekali, kayak mulai dari herbal, obat-obatan, menghirup oksigen, bernafas udara segar dan lain sebagainya. Dan flora dan fauna ini mereka juga membutuhkan saling membutuhkan guys untuk hidup. Jadi kayak mungkin flora membutuhkan fauna untuk reproduksi, terus fauna membutuhkan flora untuk kayak makan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sih manfaat-manfaat untuk kita dan sesama guys. Guys, dari tadi semua manfaat itu tahu gak sih masih banyak loh yang mau mempunahkan flora dan fauna yang terdapat di dunia ini. Nah, setiap tahunnya tuh terjadi 10 juta hektar deforestasi guys yang akhirnya menyebabkan sekitar 4,8 juta karbon dioksida hilang di dunia ini guys. Dan kalian tahu kan betapa pentingnya karbon dioksida, dia dapat mentransformasi menjadi oksigen dan untuk nafas udara kita hidup, terus juga bisa untuk lapisan ozon dan lain sebagainya guys. Coba nih kita lihat kayak foto-foto dari sini guys, parah banget kan guys. Nah, jadi coba kita bahas lebih detail ya guys. Jadi di sini kalian bisa lihat nih kategori-kategori kepunahan nih guys, dari mulai yang punah hingga yang kayak hampir punah gitu. Jadi di sini adalah detail-detail kayak bagaimana cara mereka punah dan lain sebagainya. Seperti yang kalian tahu guys, ini kan udah menjadi masalah besar kan guys. Makanya pemerintah pun juga udah ikut turun tangan nih guys untuk kayak melakukan upaya untuk mencegah kepunahan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah contoh penetapan wilayah konservasi. Lalu ada pengendalian perburuan ilegal. Terus ada pendidikan kepada masyarakat dan lain sebagainya nih guys. Kita sendiri sebagai masyarakat biasa juga bisa nih guys kayak melakukan hal dalam upaya mencegah kepunahan. Seperti apa sih? Nah, contoh nih guys, kayak mematikan lampu ketika tidak menggunakannya, buang sampah pada tempatnya, dan masih banyak hal lain lagi. Itu saya guys dari saya hari ini. Jangan lupa guys, kita save the planet, save the earth, save the animals, plants, and save humans. Thank you guys, bye bye.